Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda-tanda mantan dan kamu saling mencintai, tapi sama-sama gengsi untuk minta kembali, ya. Jadi perpisahan itu apa kemudian membuat orang saling membenci? Ya mungkin awal-awal, ya. Tetapi kan kebencian itu tidak akan bertahan selamanya, ya. Karena manusia itu sesungguhnya selalu punya kemampuan untuk melupakan sesuatu. Jadi lupa itu juga adalah sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita, ya. Dengan kita lupa pertengkaran yang pernah terjadi antara kita dengan mantan, ya. Hal-hal yang tidak baik yang ada pada diri mantan, itu kan seiring perjalanan waktu akan kita lupakan. Nah, saat kita melupakan itu, maka kebencian itu akan hilang dan cinta akan muncul kembali. Karena sesungguhnya cinta itu selalu ada di dalam hati dan pikiran dua anak manusia yang pernah saling mencintai, ya. Cuman sekarang sedang tertutup saja oleh kebencian. Jadi seperti orang pakai jaket itu. Dia pakai baju misal warna putih, ya. Kemudian dia tutup dengan jaket. Bajunya tidak kelihatan. Yang kelihatan warna jaketnya. Tetapi ketika jaketnya dia buka, yang kelihatan tentu warna baju yang dia gunakan. Cinta itu seperti baju yang saya pakai ini. Kebencian itu seperti jaket, ya. Nah, ketika jaket ini saya buka, maka yang terlihat adalah baju saya, adalah cinta. Sehingga ketika ya kebencian itu pudar, kebencian itu sirna hilang, maka cinta akan muncul kembali. Ada dua tanda, ya. Dua anak manusia ini sebenarnya masih saling sangat mencintai satu dan lainnya. Persoalannya cuma gengsi saja untuk bicara, untuk minta, sehingga sampai hari ini mereka masih saling tunggu-tungguan, belum bisa kembali bersama lagi, ya. Jadi tanda-tandanya yang pertama adalah ketika mereka berdua selalu sama-sama gagal ketika akan memulai hubungan yang baru, atau ketika membuka hati untuk orang lain selalu sama-sama gagal, ya. Nah, jadi kenapa gagal? Ya karena tadi sesungguhnya mantan belum bisa melupakan kita dan kita juga belum bisa melupakan mantan. Kita menemukan seseorang, ya, tapi ternyata kita tidak pernah menemukan apa yang kita inginkan pada diri orang itu. Kenapa? Ya karena tadi, karena yang ada di dalam hati dan pikiran kita, itu semuanya mantan. Sehingga kalaupun kita mencari pengganti, itu adalah seseorang yang memiliki penampilan, karakter, sifat, dan seterusnya yang amat sangat mirip dengan mantan. Mantan juga begitu, mencoba menemukan seseorang yang sebenarnya, ya, memiliki karakter, sifat, bahkan fisik, ya, yang mirip dengan kita. Nah, tidak akan pernah bisa dia temukan, seperti halnya kita juga tidak bisa menemukan seseorang yang betul-betul kita inginkan, ya, yang betul-betul mirip dengan mantan. Nah, sehingga kita selalu gagal di dalam mencoba membangun hubungan yang baru, dan mantan juga begitu, selalu gagal. Nah, kemudian ya, tandanya yang kedua,
Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, kalau orang sudah tidak saling mencintai dan betul-betul saling membenci satu dan lainnya, ketika dia melihat mantannya susah, dia senang. Tetapi kita tidak. Tidak ada kebencian lagi di dalam hati kita. Begitu juga mantan. Sehingga ketika kita misal tahu mantan sedang sakit, kita adalah orang yang paling khawatir, ya. Walaupun kita mungkin tidak bisa untuk menunjukkan perhatian kita secara langsung, tetapi paling tidak kita mengganti perhatian itu dengan terus berdoa agar mantan bisa segera sembuh, bisa segera bekerja kembali, dan seterusnya. Kita selalu peduli dengan dia, kita selalu perhatian dengan dia, kita selalu menyayanginya, walaupun kita tidak bisa menunjukkannya secara langsung. Mantan pun demikian. Nah, jika ada dua tanda ini, sesungguhnya kita dan mantan itu selalu saling mencintai, ya. Tapi saling menunggu, ya. Siapa yang akan memulai untuk meminta kembali bersama-sama lagi, ya. Dan satu hal yang paling penting itu masih saling perhatian, ya. Tidak ada kebencian di dalam hati, saling peduli, ya. Artinya tidak ada rasa hasad, ya, iri hati di dalam hati kita. Mantan pun demikian, ya. Karena apa? Karena kalau ada rasa hasad atau iri dengki itu tadi, itu akan membuat kita dan dia semakin jauh. Nah, apa itu hasad, ya, atau iri atau dengki itu? Para ulama mengajarkan, ya, tentang istilah hasad, ya, bahwa al-hasada huwal bukhdu wal karahatu lima yarahu min husni halil maksudi. Hasad itu adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasad, ya. Jadi ketika kita maju begitu, ya, karir kita cemerlang, mantan tidak suka. Nah, itu artinya dia punya sifat hasad di dalam dirinya. Artinya masih ada kebencian, kekecewaan di dalam dirinya kepada kita. Nah, ketika dia bahagia, ketika kita sukses, dia ikut susah ketika kita sedang susah juga. Nah, itu artinya tidak ada lagi kebencian di dalam hati mantan, ya, bahwa dia sudah utuh kembali mencintai kita 100%, seperti halnya rasa itu juga ada di dalam hati kita kepada mantan. Tidak ada rasa benci di dalam hati kita, yang ada rasa peduli, rasa khawatir, rasa sayang, dan seterusnya. Nah, jika ada dua tanda ini, ya, selalu gagal ketika mencoba mencari pengganti dan selalu khawatir, nah, maka sesungguhnya kembalinya kita dan mantan hanya menunggu waktu saja. Menunggu salah satu bisa menekan gengsinya untuk memulai, ya, bicara dari hati ke hati untuk bisa bersama lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.